kita akan mulai prosesnya. Nanti bagaimana sambil jalan kita diskusikan terkait materi yang tadi sudah dikirim, bahannya yang sudah Anda baca, yang sudah kita lihat di awal, dan juga video di YouTube ya, sambil jalan. Nah, jadi kita diskusikan. Saya minta untuk bisa menjelaskan apa yang bisa diketahui terkait dengan BIOS ini kepada Herman. Silakan Herman untuk menjelaskan terkait dengan BIOS. Ya, BIOS ini adalah singkatan dari Basic Input Output System yang digunakan untuk mengatur komponen PC secara dengan kata lain disebutnya istilah jumper led. Ya. Komponen PC yang dapat disetting melalui BIOS hanya tertentu saja dan merupakan komponen pokok dalam sebuah dan komponen yang terintegrasi dengan mainboard atau onboard. Ya. Contohnya itu ada hard disk, ya, floppy disk, RAM, ya. Kemudian apa lagi tambahannya? Untuk penjelasan tentang apa namanya Pak, tentang BIOS itu sendiri, sedangkan untuk konfigurasinya masing-masing dari apa namanya, masing-masing dari komponen yang terdapat di BIOS itu, seperti hard disk, kawan-kawannya, masing-masing memiliki konfigurasi. Yang piket tolong hidupi air. Hard disk itu bisa menentukan berapa besar kapasitas sebuah hard disk, baik secara manual maupun otomatisnya. Oke. Kita dalam menu main, kemudian dilanjutkan pada masuk menu letak di drive terpasang. Gitu. Ya. Oke. Berbeda nanti ketika masuk kepada konfigurasi melalui floppy disk dan begitu juga dengan RAM di BIOS. Oke. Ya, gitu ya. Selanjutnya basic input. Pak, jangan diganggu dulu ya Pak, lagi kuliah Pak. Ya, lanjut. Herman. Sudah, jelas saja sudah ya. Penjelasannya adalah BIOS ini memang hanya digunakan untuk mengatur komponen PC secara software, bukan secara hardware. Ya. Gitu ya, oke. Masing-masing laptop atau sebuah PC komputer itu biasanya beda. Gitu. Ya. Oke ya, itu penjelasan tadi dari Herman. Apakah Anda semua yang lain bisa memahami dan mendengar penjelasan Herman tadi? Dengar Pak. Yang lain bisa? Bisa dipahami, bisa didengar ya? Oke, berikutnya kita minta, saya akan ini supaya suaranya tidak bias ya. Saya mute dulu semuanya. Saya mute dulu ya, supaya kita fokus. Oke, berikutnya kita minta kepada Aura untuk menjelaskan mengenai, sebentar ya, ini videonya, kepada Aura untuk menjelaskan kira-kira dalam proses instalasi itu di dalam pengaturan BIOS-nya apa yang perlu dilakukan. Silakan. Dalam apa, Pak? Dalam proses instalasi, ketika proses kita menginstal, itu bagaimana pengaturan BIOS-nya? Yang bisa kita ambil ambil penjelasan. Silakan dijelaskan. Silakan dijelaskan, Indah. Ya, halo Pak. Ya, dalam pengaturan ketika kita ketika kita menginstal di BIOS itu apa yang perlu kita atur? Indah. Yang perlu kita atur. Iya, ketika kita menginstal komputer apa yang perlu kita atur? Yang perlu kita atur yang tanggal itu, Pak, yang tanggal, waktu. Bukan, ketika kita menginstal kan ada pilihan-pilihannya, kita mau menginstal dari mana,
sumber instalasi kita dari mana. Kan itu ada tuh di penjelasan BIOS itu, pada proses konfigurasi BIOS. Sudah dibaca belum? Belum dibaca semua tadi, Pak. Belum dibaca semuanya. Oke, kita minta penjelasan dari, kira-kira siapa yang bisa menjelaskan ketika proses instalasi, itu bagaimana pengaturan BIOS kita? Siapa yang bisa menjelaskan? Dan sudah membaca materinya? Ada? Brianto? Siapa yang bisa menjelaskan kira-kira? Siapa yang kira-kira bisa menjelaskan ketika proses instalasi apa yang kita lakukan atau settingan di BIOS supaya kita bisa menginstal dari mana medianya begitu. Rahmat, bisa Ramadhani? Rahmat. Silakan Rahmat. Rahmat. Ngatur BIOS. Code device. Ya. Device priority. Bisa. Ya, silakan. Di dalam pengaturan memori. Ya, dalam pengaturan BIOS-nya, ketika kita akan melakukan instalasi komputer, apa yang perlu kita atur? Yang pertama mengatur apa device-nya, Pak? Nah, ini siapa yang ngomong nih? Febrianto, Pak. 031. Di samping Seramat ya? Iya, Pak. Oke, mana nih wajahnya tidak ada? Gabung ke kamera Rahmat. Woi. Oh. Iya, Pak. Nah, oke, jelaskan. Gimana caranya ketika pengaturan di BIOS itu kalau kita ingin menginstal komputer? Yang pertama itu, Pak, device priority. Apa kan dia, Pak? Mikro. Dalam pengaturan memori di penyimpanan tempat penyimpanan Windows itu, Pak. Gimana ya, Pak? Udah, weh. Ya, terus apa lagi? Febrianto? Wajahnya nggak nampak nih, Febrianto. Nah, iya, Pak. Ketika di BIOS, ketika kita men-setting BIOS, apa yang kita atur? Dalam Pak, menentukan penyimpanan yang tersimpan apa itu, Pak, Windows yang akan kita install, Pak. Nah, apa namanya itu? Sumber sebagai source, sumber untuk media penginstalan, Pak. Iya, sumber atau media. Seperti flash disk yang kemarin kita lakukan. Ya, berarti kan yang diajarkan oleh Bang Diki. Kita harus mengatur dan memilih apa yang akan kita gunakan sumbernya apa. Ya, seperti itu ya. Nah, itu dikenal dengan apa, Zia? Iya, Pak. Lanjut ke Zia. Dikenal dengan apa itu, Zia? Apa istilahnya, Zia? Silakan dijelaskan. Namanya apa itu? Ketika kita akan memilih, tadi sudah disampaikan oleh Febri. Ketika akan memilih itu kan kita misalnya sumber instalasinya dari flash disk, dari DVD. Nah, itu dikenal dengan istilah sumber apa? Kalau di dalam pengaturan BIOS-nya dikenal dengan nama apa? Sequence, Pak. Apa? Dikenal dengan istilah boot. Nah, boot kan di BIOS itu dipilih apa namanya? Boot device bola
Boot device priority. Bona. Benar kan? Boot device priority. Hai. Boot device priority. Oke. Bisa dia pahami? Oke, berikutnya Febrianto 135. Febrianto 135. Febrianto angkat tangannya. Pak, bisa mendengar saya? Bisa, Pak. Oke. Di dalam pengaturan pemilihan boot tadi ada istilah apa saja? Ada beberapa pilihan kalau di BIOS kita. Ada 1 ST, 2 RD, 2 ND, 3 RD. Masih ingat? Ada namanya fuse boot, second boot, kan begitu. Kalau kita ingin menginstal dari flash disk itu kita letakkan di mana? Apakah di 1 RD, 2 ND, atau 1 ST, 2 RD, 3 ND? 2 ND, 3 RD. Di mana kita letakkan pada pilihan pertama Facebook, kan begitu ya pengaturan BIOS yang kita lakukan. Nah, kemudian di dalam BIOS itu ada salah satu pengaturan lagi adalah untuk pengaturan password BIOS ya. Apabila password BIOS ini kita lupa, apa kira-kira salah satu langkah solusi yang kita lakukan untuk bisa menghilangkan password BIOS? Siapa yang bisa tahu? Dari orang market. Tahu jawabannya? Nanti orang market kenapa? Siapa yang tahu jawabannya? Mereset dengan CMOS, Pak. Siapa ini yang jawab? Mencabut baterai CMOS. Yang jawab siapa? Ya, Pak. Ya, Pak. Enggak, yang jawab siapa sekarang? Ya, Pak. Ya, yang menjawab siapa sekarang yang mau jawab? Sebutkan Pak. nama. Herman. Saya, Pak. Herman. Yang mau menjawab Herman? Ya, Herman, silakan jawab. Silakan Herman. Restart aja, Pak. Ya. Dia akan dia akan reset dengan sendirinya. Nah. Cara paling mudah. Ya, gimana caranya tadi? Gimana caranya tadi? Gimana tadi? Halo. Bisa diulang gimana caranya? Caranya Start aja, Pak, untuk meresetnya. Ya, Di restart. di restart. Kemudian apa yang dilakukan? Setelah di restart, kita kembali lagi ke BIOS, otomatis password BIOS-nya udah reset, Pak. Oh, begitu. Ada lagi Itu jawaban cara yang paling lain? gampang. Ada lagi jawaban yang lain? Saya, Pak. Siapa? Sebutkan nama. Saya Revi Abdullah Syalki, NIM 2571032, Enggak, Pak. nama di akunnya apa? Nama di akun Revi, Pak. Revi Abdullah Syalki, Pak. Revi Abdullah Syalki. Oke. Iya. Sebentar, saya spotlight dulu videonya. Oke, silakan. Oke, Revi. Ini, Pak, untuk mereset password pada BIOS bisa melakukan alternatif itu pada perangkat kerasnya di dumping, Pak. Ya, terus? Yaitu dengan ada dua komponen itu yang nanti disatukan. Ketika disatukan nanti itu pengaturan daripada BIOS itu sendiri akan reset bahkan sampai passwordnya. Umpama istilah itu kendalanya itu memang di waktu dan lainnya itu mencabut baterai CMOS-nya gitu. Mencabut baterai CMOS ya. Itu salah satu solusinya ya yang bisa kita lakukan ya.